Karena begitu baiknya Allah, begitu maha kuasanya Allah, kun fayakun, chef yang sesimpel itu bisa menyembuhkan putra saya. Ya ada satu hari, ya tadi jam 5 sore, keajaiban itu terjadi di rumah saya. Putra saya mampu bicara yang sangat jelas saya dengar. Itu membuat saya, wow, ini chef itu keren banget. Saya harus belajar. Kalau aja ini bisa menyembuhkan saya, berarti dia bisa menyembuhkan banyak orang. Berarti dia bisa membantu masalah banyak orang. Itu yang saya pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida. Saya berkenalan dengan chef berawal dari putra saya yang waktu itu sakit autis. Cerita sedikit tentang putra saya, saat itu usianya 3 tahun. Saya ingat itu 2010 akhir putra saya divonis menderita autis ringan, speech delay. Lalu saya mencoba berbagai macam pengobatan, saya sudah datang ke berbagai rumah sakit, alternatif juga, dan saya tidak menemukan penyembuhan yang signifikan ke putra saya. Ketika saya mencoba untuk mendaftarkan ke sekolah playgroup, ternyata nggak diterima. Nggak cukup satu sekolah, saya mencoba beberapa sekolah, sama tidak diterima. Kenapa? Karena seharusnya putra saya masuk di sekolah berkebutuhan khusus. Sebagai seorang ibu, ketika divonis anak sakit itu rasanya seperti mendapatkan berita yang membuat hati itu nggak nyaman. Hingga tidak sengaja saat itu saya ketemu chef. Jadi waktu itu Pak Faiz langsung foundernya itu mengajak kita untuk terapi bersama. Ayo terapi bareng, mana yang punya masalah? Saya mengikuti arahan. Saat itu saya merasa lagi sakit pegel, punggung saya lagi pegel ya. Terus skala berapa? Saya bilang skala 7 kalau nggak salah. Ternyata hanya dengan ketukan-ketukan ringan sebentar ya, cuma satu jalan itu kok langsung sembuh. Bisa begini ya. Nah, dalam cerita testimoni tersebut Pak Faiz mungkin bukan nggak sengaja, saya nggak tahu ya. Tapi saya mendengar jelas sekali beliau bilang, Bapak Ibu bahkan ini bisa buat anak autis. Dan saat itu apa yang saya rasakan? Saya merasa doa saya terjawab. Pak Faiz bilang, Bapak Ibu yang anaknya bermasalah disarankan untuk ikut trainingnya. Jadi saya sampai mengulang pertanyaan saya bilang, maaf Pak, yang sakit anak saya. Iya Bu, yang diterapi orang tuanya dulu. Ketika saya merasa klik dengan doa itu, saya harus belajar. Hanya saat itu saya tidak bisa mengikuti trainingnya langsung, lalu saya minta kakak saya untuk ikut. Kakak saya ikut belajar, karena dia juga pengen tahu terapi berhenti merokok. Karena saya bilang itu bisa buat terapi rokok loh, dia penasaran. Pekan berikutnya dia main ke rumah saya, dia bilang, sini kamu bisa terapi. Saat itu saya ditanyakan seperti ini, apa yang kamu rasakan dengan keadaan anak yang sakit? Apa kamu sedih atau kamu khawatir? Ya nggak apa-apa, saya sudah nggak merasakan apa-apa, nggak apa-apa kok anak saya seperti ini. Terus abang saya bilang, yakin? Kamu baik-baik aja? Baik. Jadi dia menggunakan teknik yang dia pahami, dikiranya saya sedih. Saya ikutin arahan kakak saya merasa sedih. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih dengan anak seperti ini, dengan sakitnya, saya ikhlas menerima keadaan kondisi anak saya, dan saya pasrahkan kesembuhannya atau ketenangan batin saya. Waktu itu saya diajak untuk mengatakan ketenangan batin saya hanya padamu. Ternyata bukan sedih, saya merasa ternyata perasaan saya selama ini adalah marah yang terpendam, sakit hati dengan omongan orang-orang, lebih tepatnya bulian yang saya terima tentang anak saya. Saya benar-benar nangis saat itu. Bagaimana divonis dengan dokter, divonis sama gurunya bahwa dia tidak punya masa depan, anak saya yang ditolak sekolah sana sini. Itu membuat saya sangat down sekali, dan saya hanya berfokus pada apa yang saya rasakan. Saya mengikhlaskan keadaan saat itu. Dan setelah saya merasakan lega, abang saya bertanya, apa yang kamu rasakan? Lega. Lalu, apakah tiba-tiba sembuh? Oh tidak, langsung. Saya merasa anak saya adalah anugerah. Saya udah gak mikir lagi
besok dia bagaimana. Saya tidak mikir lagi apakah dia bisa bicara atau tidak. Saya belum cerita lengkapnya bagaimana anak saya itu memang sama sekali nggak bisa bicara. Dia hanya bisa mengatakan, "Bu, itu kata-kata itu." Dan ternyata tanpa saya duga, Masya Allah, saya ingat sekali di terapi anak saya itu jam 10 pagi. Jam 5 sore sebuah keajaiban terjadi di rumah saya. Buat saya sebuah perkataan yang sangat indah. Saya masih sangat ingat detailnya perkataan putra saya itu. Putra saya bilang, "Umi, aku mau Anda yang merasakan putra sakit, nggak bisa bicara, divonis, nggak punya masa depan, ketika dia bisa bicara, apa yang Anda rasakan?" Saya masih terharu. Karena begitu baiknya Allah, begitu maha kuasanya Allah, kun fayakun, chef yang sesimpel itu bisa menyembuhkan putra saya. Ya ada satu hari, ya tadi jam 5 sore, keajaiban itu terjadi di rumah saya. Putra saya mampu bicara yang sangat jelas saya dengar. Itu membuat saya, wow, ini chef itu keren banget. Saya harus belajar. Kalau aja ini bisa menyembuhkan saya, berarti dia bisa menyembuhkan banyak orang. Berarti dia bisa membantu masalah banyak orang. Itu yang saya pikirkan. Dan saat ini alhamdulillah Allah karuniakan putra saya bisa menghafal Quran. Saat ini sudah masuk ke 4 juz. Itu di luar dari dugaan kami. Apakah saya saat itu mengimpikan anak saya hafal Quran? Malah nggak berani gitu. Saya melihat anak saya bisa bicara, saya melihat anak saya bisa sehat. Itu buat saya sudah anugerah. Nah, Anda sudah mendengar bagaimana kisah saya menemukan menyembuhkan putra saya yang autis. Nah, kira-kira apakah menurut Anda itu sangat berharga? Mungkin Anda saat ini membutuhkan sebuah solusi. Mungkin Anda mencari sebuah jawaban dari doa Anda. Coba dengarkan kata hati Anda. Karena saat itu saya merasa kata hati saya bicara bahwa kamu harus ikut training ini. Ini sangat bagus. Dan ternyata setelah saya ikutin, sangat-sangat luar dugaan. Oke teman-teman, pastikan Anda belajar SEP, sebuah training yang memberikan banyak sekali solusi untuk kita. Kami menyebutnya SEP Total Solution. Sampai jumpa teman-teman di training terdekat.